Ya, selamat sore semuanya, kata Bante. Namo Buddhaya lagi. Udah. Hmm. As always, we meet again, and I'm very glad to be here to see you all. And I hope everyone, especially the kids, going to get the knowledge from Buddhism. Ya, seperti biasa, Bante senang sekali bisa bertemu dan melihat kita semua di sini. Dan tentunya khususnya untuk para anak-anak, Bante harap hari ini kita bisa semua siap menerima pelajaran baru tentang ajaran Sang Buddha. Those who feel relaxed and happy, raise your hand, Siapa di sini yang merasa santai dan bahagia, angkat tangan. or you can type. Those who feel relaxed and happy, just type one, number one. Please send. Ya, atau bisa juga pencet angka 1 ya. Satu. Oh. And those who can be able to spread loving kindness to our family, please type three. Nah, yang tadi bisa menyebarkan cinta kasih kepada keluarga, boleh ketik angka 3. Mm. Do not forget before we go into bed every night, we just meditate like this, maybe 3 minutes, 5 minutes, and spread loving kindness to our family, especially father and mother. Jangan lupa sebelum tidur, sempatkan waktu 3 menit atau 5 menit untuk bermeditasi seperti tadi, dan juga sebarkan cinta kasih untuk orang tua kita. Oh, going to do this every night. Not every night, okay. Almost every night. Type 4. Siapa yang mau melakukan itu hampir setiap malam, ketik angka 4. Ah, so you commit with yourself that you're going to sharing loving kindness, pay respect to our family, our father and mother. Okay? Nah, jadi sudah janji ya pada diri sendiri bahwa kalian akan menyebarkan cinta kasih dan juga menghormati orang tua kita. Okay. So let's start our teachings today. It number 12. No, number 12. Number 21. 21 and 22. Okay, you got it? Yes. Okay. The wisdom number 21 is about don't be reckless in Dhamma. Ya, hari ini kita akan belajar berkah ke-21 tentang tekun melaksanakan dharma atau tidak ceroboh dalam melaksanakan dhamma. Actually, this topic is it's not too complicated, but I'm going to explain in the simplest way so you guys can apply it in your life. Pelajaran hari ini tidaklah sulit dan Bante akan coba untuk menjelaskannya dengan cara yang paling sederhana sehingga kalian semua dapat memahaminya dengan mudah. What is recklessness, or some might say what is carelessness? It's the same meaning. Yang pertama kita perlu tahu dulu apa sih yang disebut dengan kecerobohan atau ada orang yang juga bilang kesembronoan. Those who would like to share your ideas, what is recklessness or carelessness, please type in the chat box.
Ya, ada yang bisa kasih contoh apa sih yang dimaksud dengan kecerobohan? Contoh yang ceroboh tuh seperti apa? Boleh diketik di kolom komentar chat. Who know what is carelessness or recklessness? Ada yang tahu? Ada yang bisa kasih contoh? Ceroboh itu seperti apa? What is Menjatuhkan it? vas. Menjatuhkan vas itu dropping the vase, flower vase. Oh. Forgot to turn off the stove. Drop some plates or glass. Hmm. Not discipline. Hmm. Ya, lupa tutup oven. Forget to close the oven door. Thinking that our time is a lot. Not be careful. Um, Teman-teman jawab aja ya, jangan ketik nomor lagi. Carvi, can you stop? Please wait for a moment. Okay. Ya jadi um, menjatuhkan handphone. Drop the phone. Forget to close the door. We So, don't do things properly. recklessness or carelessness is about some things that we we feel like no problems or not a big deal in something in some way. Ya, jadi yang dimaksud dengan ceroboh ini adalah hal-hal yang kita tidak anggap penting atau kita tidak anggap um, hal besar untuk dilakukan. For example, you when you light the fire and you go outside, for example, you just light the tiny fire and you feel like, oh, it's not a big deal, it's not going to burn anything at all, and you let it on the floor and you go outside. Ya, ini adalah betul ya, menganggap remeh. Jadi misalnya kita suka main api, terus kita berpikir, main nyalain api sedikit mah nggak bakal berbahaya untuk orang lain. Ternyata api yang kita nyalakan ini justru menyebabkan kecelakaan bagi orang lain. And then finally is burned, like your stuff or something that very you need not think about it before. Dan pada akhirnya api kecil yang kita nyalakan tadi justru menyebabkan kebakaran besar atau misalnya seperti kompor tadi dan kemudian menyebabkan kebakaran. It is carelessness or recklessness. Ini adalah akibat dari kecerobohan atau menganggap sesuatu sebagai hal yang remeh. So what's the Buddha teachings to be not reckless? We have like 6 things that we shouldn't be reckless of. Nah, menurut Sang Buddha ada 6 hal yang kita harus perhatikan atau tidak boleh ceroboh dalam mengurusnya. First, do not be careless in the time. Yang pertama, kita tidak boleh ceroboh tentang waktu. Do not be careless in age. Yang kedua, tentang umur. Do not be careless in our health. Ketiga, tentang kesehatan kita. Do not be careless in our life. Tentang panjang usia kita atau hidup kita. And do not be careless in our career and finally in knowledge. Kemudian selanjutnya, jangan ceroboh juga tentang karir, pekerjaan, atau pengetahuan kita.
So, what it mean? Do not be careless in the time. Apa yang dimaksud dengan kita tidak boleh ceroboh dengan waktu? Because some people might think about that we have time a lot and we spend time to the like not important things. Banyak orang berpikir bahwa kita memiliki banyak waktu dan kita menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang kurang penting. But we have to remember we have time limited. Tapi kita harus ingat bahwa waktu kita terbatas. 24 hours equally. Kita hanya memiliki waktu 24 jam dan semua sama. Right? If we spend time to ridiculous things and like we feel like, oh, we have time a lot, just like play more and more, right? Not focus to like to do homework or to learning something, that our time finally is disappear. Jika kita menghabiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang kurang penting, seperti bermain, dan juga lupa untuk melakukan hal-hal penting seperti mengerjakan PR, maka tanpa disadari waktu kita akan habis dan hilang begitu saja. And it will not come back, never. Dan waktu tidak pernah kembali. So remember, do not be careless in the time. We just have 24 hours. Jadi ingat, jangan ceroboh dengan waktu yang kita miliki karena kita hanya memiliki 24 jam. And second, about age, Yang kedua, tentang umur. right? So we have time 24 hours and we're going to live in this world normally not more than 20, oh no, sorry, not more than 70 years. Jadi kita punya waktu 24 jam dalam sehari dan kita mau hidup di dunia ini. Rata-rata orang hidup di dunia ini sampai usia 70 tahun. Approximately our human lifespan is going to be, it would be 75 years. Ya, rata-rata usia manusia yang hidup di dunia ini adalah 75 tahun. And for those who live longer than that, so they have like longer lifespan, but approximately 75. Tentunya ada orang-orang yang memiliki umur lebih panjang daripada itu, tapi rata-rata umur manusia saat ini di 75 tahun. And third, do not be careless in our health. Yang ketiga, kita tidak boleh ceroboh tentang kesehatan kita. Right? We feel like we still healthy and not have any sickness, and we live carelessly. Jangan karena kita merasa kita masih kuat, masih sehat, tidak memiliki penyakit apapun, kemudian kita hidup dengan ceroboh. Because you feel like you are still young and not have any sicknesses, right? Actually, when we're kids, right, we not have any sicknesses that much. Mungkin berpikir bahwa kita masih muda, masih anak-anak, tidak punya penyakit, dan memang pada saat kita muda, kita memiliki lebih sedikit penyakit. Right. But someday you turn 30 or like 40 and or like some sicknesses just started there. Tapi nanti ketika memasuki usia 30, 40, maka penyakit-penyakit akan mulai bermunculan. And number 4, don't be careless in life. Yang keempat, jangan ceroboh dengan hidup kita.
some people, they might think that they spend their time, their life, they're living their life as they still not die. They never die. Ada orang-orang yang berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mati. Jadi mereka hidup seperti mereka tidak akan pernah mati. Right. They live their life carelessly and like do the bad things and they normally think that it's normal or they not care or that life after death. Mereka ini tidak peduli pada hidup mereka melakukan hal-hal yang buruk, dan juga mereka tidak peduli akan adanya kehidupan setelah kematian. And number 5, our career. Yang kelima adalah karir. Why Lord Buddha said that do not be careless in our career? Kenapa Sang Buddha bersabda bahwa kita tidak boleh ceroboh dalam karir atau pekerjaan kita? Because it's about some people might think that, oh, today I'm like feel lazy. I don't want to do anything more. Maybe they do just like a few and they want to get the result a lot. Karena mungkin banyak orang yang bekerjanya sedikit, tapi mereka maunya dapat banyak. Right. And number 6, finally, is about knowledge. Yang keenam, juga kita tidak boleh ceroboh dengan pengetahuan kita. Why do not be careless in knowledge? Kenapa kita tidak boleh ceroboh dengan pengetahuan kita? Because some people might think that, oh, we already know everything, almost everything, that this I already learned, this one I already learned, and they not improve or gain the new knowledge at all. Karena mungkin mereka berpikir bahwa mereka sudah tahu hal ini, sudah tahu hal itu, sehingga mereka tidak mau belajar lagi, dan juga pada akhirnya mereka tidak menemukan atau menambah pengetahuan baru lagi. And all these things that are Lord Buddha teachings about do not be careless. Ini adalah hal-hal yang diingatkan oleh Sang Buddha agar kita tidak ceroboh pada hal-hal ini. So, what should we do when Lord Buddha teaching like this and he taught us the things that will help human to not be careless is about being conscious. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk dapat mencegah kecerobohan dari hal-hal ini adalah dengan kita menjaga kesadaran kita. When we being conscious, it help us, it guide us to the right direction. Ketika kita memiliki kesadaran, kita memiliki pedoman atau petunjuk untuk mengarah ke jalan yang benar. Right. To show you the image that you can see things clearly when we have consciousness, when we have awareness. Our action going to like change when we're going to do something not right. The consciousness like the stop sign that you should not do. Ketika kita memiliki kesadaran, kita dapat melihat sesuatu dengan lebih jelas. Kita paham mana arah atau jalan yang bisa kita ambil. Kesadaran ini berlaku seperti tanda berhenti atau lampu merah yang menghentikan kita dari hal-hal yang negatif. Right. What does this mean, this picture? Our Lord Buddha said that our consciousness is kind of like the door or those who protect the door.
Ya, gambar ini dimaksudkan bahwa Sang Buddha bilang kesadaran kita itu seperti pintu atau seperti penjaga pintu. When something going to come inside our mind, consciousness, like like the guardian, like a protector, is going to take take action, what it should do, what it should not do, what you're going to do next. Ketika kita memiliki kesadaran, apapun yang mau kita lakukan itu harus melewati proses kesadaran ini dulu. Jadi akan bisa memberitahu apa yang boleh kita lakukan, tidak boleh kita lakukan, apa yang dapat kita lakukan sekarang atau kita lakukan nanti. So how can we practice being conscious? Normally and simplest way we can practice via meditation. Caranya bagaimana untuk kita bisa melatih kesadaran kita? Cara yang paling mudah adalah dengan berlatih meditasi. Right. It's like observation when we practice, close our eyes and being relaxed and concentrate in some thoughts, and you can see what is comes in your mind. Kita bisa melatih pengamatan kita dapat melatih juga untuk melihat apa yang sebetulnya terjadi dalam pikiran kita, dan tentunya pada akhirnya ini akan melatih konsentrasi, juga menenangkan pikiran kita. And what we should do next, or should we be still, or like let it go, or open your eyes? Kesadaran ini juga akan membantu kita memutuskan apakah kita perlu melanjutkan, atau kita perlu berhenti, atau kita perlu untuk memulai lagi untuk bermeditasi. And when we open our eyes, sometimes if we not have consciousness, we cannot like make a decision on something if we not have consciousness enough. Tanpa adanya kesadaran, ketika kita membuka mata setelah bermeditasi, kita masih tidak bisa mengambil keputusan dengan baik. Itu kalau misalnya kita tidak melatih kesadaran dengan baik. So wisdom number 21 is about do not be careless and being conscious. Jadi berkah kita yang ke-21 ini mengajarkan kita untuk jangan ceroboh dalam menjalankan dhamma, dan juga tetap melatih kesadaran. So please remember like 6 of these topics. Jadi ingat ada 6 hal ini yang perlu kita perhatikan. And next, wisdom number 22. Selanjutnya, berkah ke-22 adalah tentang memiliki rasa hormat. Have respectfulness. Memiliki rasa hormat. All first three things about be respectful is related triple gems. 3 hal pertama yang perlu kita hormati adalah Sang Tiratana. Right. How do we show respectful to triple gems? Bagaimana caranya kita bisa menunjukkan rasa hormat kepada Sang Tiratana? Who knows? Ada yang tahu bagaimana cara kita menunjukkan rasa hormat kita kepada Sang Tiratana? Chanting, puja bhakti, praying, have no clue. Praying, do the precept. Wow. And chanting. Yeah. Actually, for those two, you may think like, oh, we just bow that
we already show our respect to Triple Gem, right? Ya, sebetulnya ketika kita menghormat, itu juga sudah menunjukkan rasa hormat kepada Sang Buddha atau Sang Tiratana. But actually, Lord Buddha, he said the more important things that just bowing, we have to like bring bring their teachings. For example, Lord Buddha teachings or Dhamma topics and Sangha teachings in our life. Tapi Sang Buddha juga berpesan bahwa tidak cukup hanya menghormat atau dengan bernamaskara saja, tapi lebih penting lagi kalau kita bisa membawa ajaran Dhamma atau ajaran dari para sangga dalam hidup kita. Right? And we learned many topics. We learned a lot about his teaching. Just bring in your reality and practice. Seperti kita sudah belajar banyak topik sampai hari ini, kita dapat mempraktekannya dalam hidup sehari-hari dan menjadikannya kenyataan. So, number 4 and 5 is related with ourselves. Yang keempat dan yang kelima ini adalah rasa hormat yang berhubungan dengan diri kita sendiri. First 3 related to Triple Gems, and fourth and fifth is related with ourselves. 3 yang pertama berhubungan dengan Sang Tiratana, 4 dan 5 berhubungan dengan diri sendiri. Respect in education. For example, when you go to school and you learning, and when teacher he or she is teaching in front of the class, and you like not pay attention at all, just like talking with your friends, what happened? Untuk yang keempat ini, hormat pada pendidikan. Misalnya, kalau kita pergi ke sekolah, kemudian ada guru yang sedang mengajar, lalu kita tidak memperhatikan ajarannya. Apa yang terjadi? Teacher don't want to teach continuously, right? Kalau kita tidak perhatikan ajaran dari guru ini, nanti gurunya tidak mau mengajar lagi. When we going to learn or gain knowledge from somebody, we have to have respectfulness in our mind. Jika kita sedang belajar dari orang lain, kita perlu memiliki rasa hormat di dalam pikiran kita. Right. Before we receive or like get something, our hand should be lower than the hands who give us. Sebelum kita menerima sesuatu, kita perlu menempatkan tangan kita lebih rendah daripada yang mau memberikan hal itu atau memberikan barang yang kita mau terima. It's like be humble and be respectful in education. Artinya kita perlu untuk rendah hati dalam belajar atau ketika kita sedang menerima pendidikan. And number 5, respect in carelessness. Yang kelima adalah rasa hormat untuk tidak melakukan hal-hal yang ceroboh. Actually, is very similar with previous topics, but he just remind you and like practice in reality, respect in carelessness. Ini adalah sama seperti yang tadi baru saja kita pelajari sebagai pengingat bahwa kita perlu untuk melatih diri tidak melakukan hal-hal yang ceroboh atau sembrono atau menganggap remeh hal-hal tertentu. If you just being careless, everything right, ready to collapse or ready turn to be bad situation. Kalau kita ceroboh atau kita sembrono, maka hal-hal
akan menjadi bahaya atau menjadi situasi yang tidak menyenangkan. And number 6, respect in being friendly. Yang keenam, kita juga perlu memiliki rasa hormat dalam pertemanan. What does it mean? Actually, it's about, for example, you have friends or you have visitor comes in your home or meet you in some place. Ini artinya kalau misalnya kita sedang punya teman, kita mau bertemu sama dia atau mengundang dia ke dalam rumah kita, And you did not respect them. You do something like not sure this thing that you not pay attention for them. kemudian kita tidak menunjukkan rasa hormat kepada mereka, atau misalnya kita tidak memperhatikan teman kita. For example, they comes in your house and you just like let them sit silently, like not talk anything, like say greeting, how are you, how have you been, you already eaten yet, anything. And their feelings going to be like upset or they feel down, and it is caused the problems in your life. Misalnya kalau ada teman kita datang ke rumah, tapi kita tidak menyapanya, jadi kita biarin aja dia duduk sendirian, gak ngobrol. Nah, teman kita kemudian akan merasa bahwa dia tidak diperhatikan dan ini akan membuat masalah dalam pertemanan kalian. Imagine that you going to your friend's house and they did not say greeting to you, not say greeting and welcome you comes in your house. How did you feel? Apa rasanya kalau kalian lagi main ke rumah teman kalian tapi mereka tidak menyapa kalian sama sekali? Gimana rasanya? Right? We feel that not happy. Ya, biasanya kita kemudian merasa tidak senang atau tidak bahagia. Right. So have respectfulness in the wisdom number 22, like in these 6 topics that are Lord Buddha teachings. Jadi berkah ke-22 ini mengingatkan kita untuk memiliki rasa hormat dalam 6 hal yang sudah disebutkan tadi. First is about triple gems. First of three is about triple gems. Ya, 3 yang pertama adalah rasa hormat kepada Sang Tiratana. And number 4th and 5th is about our self-education and carelessness. Yang keempat dan kelima adalah tentang diri kita sendiri, bahwa kita perlu memiliki rasa hormat terhadap pendidikan kita dan juga rasa tidak ceroboh. Yeah, and number 6 is about like respect in our friends, our family. Actually, is for those who surround you in every aspect. Dan yang keenam adalah memiliki rasa hormat kepada teman, keluarga, atau orang-orang yang ada di sekitar kita dalam banyak hal. So, and that's it for today, wisdom number 21 and 22.
Itu adalah akhir dari pelajaran kita hari ini, berkah ke-21 dan ke-22. Yes, that's it for today. Ya, itu sudah selesai pelajaran hari ini. And rejoice in everyone merit that you learned uh, the knowledge from Lord Buddha, and everyone that gathered here has a lot of boon. Nah, dan Bante juga bersukacita atas kebajikan yang sudah kita lakukan bersama-sama. Bante mengingatkan lagi bahwa semua yang kumpul pada hari ini memiliki kebajikan yang besar. And most important thing, we have to do it, not just listening, but action is more important. Tapi yang paling penting adalah harus ingat bahwa jangan hanya mendengarkan saja, tapi melakukan itu lebih penting. And thank you for everyone listening. Dan terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dengan baik. And before we end this session, I would like to give you guys blessing, right? Sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, Yang Mulia Bante akan memberikan blessing atau berkah kepada kita. Okay. I may wish power from Triple Gems. Bless everyone here, anak-anak here. Be healthy and happy, and be a good kid, good future from the world, and be able to attain inner peace easily soon. Atas Satu. kekuatan dari Sang Tiratana, Bante berharap agar semua anak-anak yang ada di sini dapat sehat, bahagia, menjadi anak-anak yang baik, memiliki masa depan yang baik, dan juga dapat mencapai dhamma dengan baik segera. Satu.